Jadi siapapun orang yang telah berbuat dosa, orang-orang yang telah terlanjur terjerumus kepada kemaksiatan, lalu mereka itu datang kepada Nabi. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, mereka datang kepada Rasulullah. Di sisi Rasulullah mereka berdoa, lalu Rasulullah pun ikut mendoakan mereka. Ketika Rasulullah telah intiqal, mana itu berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah wafat, maka ayat ini tetap umum barang siapa yang mendatangi Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu pada hakikatnya tetaplah ada, bukan hilang, hanya berpindah dari alam dunia kepada alam barzah. Maka jelas tegas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Berbuat kezaliman dimaksud di sini mereka telah berdosa. Orang berbuat dosa itu mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri, Ibu sekalian. Karena dosa-dosa itu akan menyebabkan mereka itu andai tidak bertobat diazab. Maka mereka itu diazab, manusia itu sebab dosa mereka. Yang melakukan dosa siapa? Mereka sendiri kan? Maka ketika mereka itu telah berbuat dosa, samalah mereka itu dengan menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ketika mereka telah berbuat yang demikian itu, lalu mereka datang kepada Nabi. Maka sekarang ini ya ziarah datang kepada Nabi itu. Di tempatnya Nabi ketika mereka berziarah itu, mereka minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka berdoa ketika jalan mendekati ziarah itu. Pada saat itu mereka berdoa kepada Allah. Sebab mereka ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Rasul pun memintakan ampun atas mereka. Sebab mereka minta ampun kepada Allah dan Rasul pun ikut memintakan mereka ampun, pastilah engkau menjumpai Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha pemurah. Wali hadisin, dan oleh sebab itu disebutkan juga di dalam sebuah hadis, man hajja, barang siapa yang berhaji, walam yazurni, sedang mereka tidak mendatangiku, kata Nabi. Mereka tidak berziarah kepada aku, kata Nabi. Mereka sengaja melaksanakan ibadah haji, tapi dalam ritual ibadah haji mereka itu mereka tidak menyempatkan diri mereka untuk berziarah kepada Nabi. Faqad jafani, sungguh mereka telah berbuat jelek kepadaku. Sungguh mereka telah menyakiti Rasulullah SAW. Seolah-olah mereka itu hanya butuh pada hajinya dan tidak butuh pada Rasulullah. Andai tidak diutus Rasulullah, apa mereka bisa berhaji? Andai Rasulullah tidak dilahirkan, apa ada yang namanya umat Islam melaksanakan ibadah haji? Tentu tidak. Sebab haji itu adalah syariat yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Maka pada hakikatnya orang berhaji itu juga adalah mereka penting untuk berziarah kepada Nabi. Makanya sebagian ulama tadi daripada sebagian mazhab Maliki tadi itu mewajibkan yang namanya ziarah. Namanya orang datang ke Mekah Madinah untuk ibadah, memangnya ada yang lebih utama gitu ibadah itu ketimbang mendatangi orang yang telah membawa syariat yang mulia itu. Ini hadis yang pertama. Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu ad-Daruqutni wal Khatib, diriwayatkan Imam ad-Daruqutni juga Imam al-Khatib. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, wa man zarani bil madinati muhtahsiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menziarahiku di Madinah, yakni datang ke Rasulullah. Di mana kubur Rasulullah? Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Muhtahsiban, harapan mereka itu untuk ibadah kepada Allah SWT, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kuntu lahu syahidan wa syafi'an, adalah aku, kata Nabi, atas mereka itu menjadi saksi, wa syafi'an, dan akan memberi syafaat, dan sebagai syafaat atas mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dan riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian selanjutnya, wa man zara qabri, dan barang siapa yang menziarahi kuburku, au qala, atau dikatakan man zara
man zaroni, barang siapa yang menziarahiku, kuntu lahu syafi'an wa syahidan, adalah aku bagi mereka itu, bagi orang tersebut, syafi'an, sebagai syafaat, wa syahidan, dan sebagai saksi. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Imam At-Tayalisi, hadis Umar marfu'an, hadis yang marfu' daripada Umar. Wa man zarani ba'da wafati, barang siapa yang menziarahiku setelah kewafatanku, faka'annama zarani fi hayati, maka sungguh mereka seakan-akan mereka itu berziarah kepadaku sewaktu aku masih hidup. Artinya apa? Ziarah ke Nabi ketika Rasulullah masih hidup dan ziarah ke Rasulullah ketika Rasulullah itu telah wafat sama saja, yakni mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man zara qabri, dan barang siapa yang berziarah ke kuburku, kata Nabi, yakni mendatangiku, wajabat lahu syafaati, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Nah, ini hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Jadi ibu-ibu sekalian, daripada keterangan ayat Al-Quran, juga daripada keterangan hadis-hadis Rasulullah yang dituliskan di dalam kitab ini secara berurutan, betapalah agungnya yang namanya ziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan betapa besar faedahnya, jaminan dapat syafaat, jaminan Rasulullah menjadi saksi atas orang yang berziarah tersebut, jaminan Allah memberikan ampunan atas dosa-dosa orang tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, dan kita semuanya diberikan Allah kesempatan, diberikan Allah jalan untuk berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perkara ziarah ini singkatnya seperti ini keterangannya. Namun apabila ibu-ibu sekalian ingin memperdalam lagi kisah dan bagaimana keterangan dari para ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, para hufaz hadis, juga ulama tafsir, ulama fikih dari berbagai mazhab tentang bagaimana keutamaan ziarah kepada Nabi itu. Nah, ini ada kitab khusus namanya kitab Az-Ziyaratun Nabawiyah fi Dhu'il Kitabi was Sunnah, yang disusun oleh Abu Ya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, ini kitab khusus tentang ziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini dituliskan seluruhnya daripada keterangan daripada para ulama, baik itu ahli hadis daripada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dari Imam An-Nawawi, dan juga para ulama ahli tafsir. Hampir keseluruhannya daripada ahli-ahli itu telah memberikan keterangan tentang bagaimana utamanya dan mulianya, yakni aktivitas amal, yakni melaksanakan ziarah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu sekalian, ini makamnya Rasulullah itu. Ini yang di foto ini gambarnya. Jadi kalau orang ziarah itu ya lewat aja di depan ini, lewat aja sambil assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya, bertiga di dalam tempat ini ya. Jadi sahabat Rasulullah dua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Ibnul Khattab bersama Rasulullah. Tempatnya di dalam. Nah, lewat di sini. Ini persis seperti inilah di Masjid Nabawi.